Intinya untuk masyarakat Tambun Utara, mari kita bangun wilayah Tambun Utara dengan bersama-sama. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam memajukan Tambun Utara. Pihak swasta juga, mari kita bangun Tambun Utara. Jangan hanya berinvestasi. Jalan rusak yang sudah parah, Pak Lukman. Itu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Rujuk. Jumpa lagi di Rujuk Podcast, dan kali ini Rujuk Podcast kedatangan tamu jauh dari Kabupaten Bekasi. Namun beliau adalah seorang camat, ya, camat yang cukup terkenal di Kabupaten Bekasi. Siapa lagi kalau bukan Bang Camat Najmuddin atau Camat Tambun Utara. Assalamualaikum Bang Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sehat. Lukman dan kawan-kawan. Iya, sehat Bang Camat ya. Sehat, Ini alhamdulillah. romanya makin fresh aja nih jadi camat. Ya. Sehat Bang Lukman. Alhamdulillah sehat. Nah, bicara Tambun Utara nih Bang, ini kan orang kan identik kalau dulu ya, bicara Tambun Utara ini kan tanah Jawara nih. Orang siapa yang nggak kenal sih Gabus gitu kan. Nah, di daerah Gabus kan orang juga kalau dulu ya identiknya, kalau ke sono kan rada-rada takut gitu kan. Cuman sekarang ini udah banyak perumahan, udah banyak pembangunan. Nah, cuman kita kan pengen tahu nih, kawan Rujuk dan masyarakat Bekasi nih, Bang Camat nih bisa nggak menceritakan atau ibaratnya memberikan gambaran tentang sejarah Tambun Utara itu sendiri, Bang? Terima kasih Bang Lukman. Siap. Teman-teman mungkin tahu tentang yang namanya gabus. Iya, betul. Ya. Gabus itu identik dengan Tambun Utara gitu. Nah, Tambun ini sebenarnya kan keresidenan gitu ya. Dulu itu salah satu keresidenan yang ada di Kabupaten Bekasi. Gitu. Nah, pasca pemekaran kota dan kabupaten gitu. 97 ya waktu itu ya. Ya, sekitar 98 dimulainya. Betul. Nah, itu Tambun dipecah dua. Satu Tambun Selatan, satu Tambun Utara. Itu sekitar tahun 2002-an. 2002 tuh ya. 2002. Baru ada pemekaran Tambun Utara dengan Tambun Selatan. Nah, Tambun Utara meskipun sudah dipecah gitu, Tambun Selatan sudah dipecah menjadi Tambun Utara. Masih luas aja. Iya, tapi orang identik dengan gabus. Gitu. Iya, betul. Padahal di Tambun Utara itu bukan hanya kampung gabus. Gitu. Ada Karang Satria, ada misalkan kampung Karangcongok, ada kampung Pisangan, betul. ada Pulau Dadap, gitu ya, dan yang lain. Tapi memang yang paling menyohor itu adalah gabus. Gabus itu atau Tambun Utara adalah dulunya adalah daerah Jawara, daerah hitam. Betul. Orang kalau sudah dengar kampung gabus itu naik rada takut. Kuduk ya tuh. Iya. Memang disinilah adalah pusatnya para Jawara di Kabupaten Bekasi. Dan diingat pula, mohon diingat nih, Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi, bupati pertamanya adalah orang gabus. Orang gabus. Orang Tambun Utara, Bapak Haji Nausan. Ya. Jadi walaupun tadi penuh dengan Jawara, tapi yang jadi bupati pertama dari Gabus gitu ya. Iya. Nah, meskipun dalam sejarah juga bahwa PLT pertama itu adalah Engkong Haji Nur Ali gitu ya, pahlawan nasional. Tapi secara definitifnya diserahkan kepada Engkong Haji Nausan. Orang Gabus. Iya. Oke. Gabus yang dulu yang terkenal dengan daerah Jawaranya, dalam tanda kutip ya, daerah hitamnya gitu ya. Sekarang berubah, Pak. Gabus yang dulu seram gitu ya, mungkin suka ribut gitu ya, yang mungkin dulu tukang berantem ya, yang ya begitulah ya. Budayanya keras juga. Budayanya keras gitu, ribut gitu. Nah, sekarang secara kemajuan zaman, perubahan zaman menjadi daerah yang ya sudah berbudaya, lebih modern lagi. Lebih modern. Orang Gabus yang dulunya dengan acara keagamaan tidak senang, sekarang malah lebih banyak keagamaan acara ya. Iya, betul. Di Gabus itu banyak majelis zikir, majelis tahlil gitu, maulid. Nah, itu banyak sekarang di Gabus. Majelis taklim juga banyak. Dulu mungkin orang baca Al-Quran aja nggak bisa gitu. Nah, inilah perubahan yang yang terjadi.
secara budaya pun masyarakat Gabus sekarang lebih humanis, ya. Lebih terbuka Lebih juga, terbuka gitu. Iya, menerima semenjak yang masuk gitu ya. perubahan tata ruang Kabupaten Bekasi 2011 2031 ya. Tambun Utara atau Gabus adalah menjadi daerah Hunian. kuning. Kuning ya. Kuning itu adalah untuk perumahan. Perumahan. Iya, iya. Nah, semenjak itu dibuka 2011, urbanisasi masuk ke wilayah Tambun Utara atau Gabus. Makanya banyak tuh perumahan-perumahan sekarang ya. Iya, makanya terjadilah akulturasi budaya. Oke. Masyarakat Gabus lebih humanis gitu, yang dulunya mungkin suka ribut, ya mungkin kalau kita jujur ada banyak begal, banyak rampok gitu. Sekarang orang Gabus itu lebih agamis gitu, Betul. lebih berbudaya. Jadi sudah siap ketika ada tadi pendatang yang masuk ke daerah Tambun Utara dibekali dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi lebih terbuka lagi tadi ya. Lebih terbuka, dan orang Gabus pun sampai sekarang ya secara pendidikan juga meningkat. Banyak yang jadi pejabat di Kabupaten Bekasi, mau di Kota Bekasi. Jadi banyak sarjana nih kayak situ. Banyak sarjana gitu. Jadi kalau ngeliat Gabus masa lalu benar gitu. Tapi Gabus sekarang atau Tambun Utara sekarang 180 derajat ya. Berubah. Pengusahanya juga banyak gitu. Orang pinternya juga banyak, pejabatnya juga banyak. Bahkan dewan pun ada, camat pun ada dari orang Tambun Utara, dari orang Gabus gitu. Nah, di Tambun Utara sendiri terbagi berapa desa nih, Bang Camat? Tambun Utara itu terbagi 8 desa, Bang Lukman. Ya. Daerah terpadat itu adalah Karangsatria. Karangsatria ya? Ya, itu terpadat. Penduduknya hampir 40.000 gitu ya. Karena banyak perumahannya juga banyak perumahan di situ. Nah, terus ada Satria Jaya, Jejalen Jaya, Sri Mahi, Sri Amur, Srijaya, Sri Mukti, Satria Mekar, dan Satria Jaya. Satria Jaya. Nah, dari 8 desa tadi itu secara pembangunan itu merata nggak, Bang? Sekarang ini yang kelihatan agak modern gitu, yang udah masif pergerakan pembangunannya adalah Karangsatria ya. Terus Satria Mekar, terus Sri Amur, terus Satria Jaya, terus Jalen Jaya. Nah, yang daerah yang mungkin masih agak murni, yang belum banyak perumahan, Sri Mukti. Sekarang pun sudah banyak. Sri Jaya juga sudah masuk, Sri Mahi. Nah, mungkin hanya 3 wilayah ini yang masih banyak sawahnya. Sisanya itu sudah perumahan semua. Jadi udah banyak perubahan ya, yang tadi kultur juga tadi lebih terbuka, kemudian sekarang lebih banyak bangunan dibanding sawah-sawah gitu. Iya, lebih mungkin sekarang sudah hampir 60-40. 60-nya bangunan adalah kecil, daerah pemukiman. Sisanya masih sawah atau daerah hijau gitu, ya. Iya. Kalau dari tingkat pendidikan rata-rata itu tadi berapa nih, yang sarjana, SMA gitu? Ya, saya tidak hafal dana pastinya gitu jumlahnya, tapi secara persentase ya mungkin yang sarjana itu hampir sekarang mencakup 30%, 40%. 30-40%? Iya. Waduh, dari jumlah total warga? Banyak jumlah total warga itu hampir 250.000. 250.000? Iya. 30%-nya udah sarjana. Iya. Berarti tingkat pendidikan cukup tinggi di sana. Karena memang banyak orang perumahan di situ. Iya. Sekolah-sekolah juga banyak di sana, sekolah-sekolah ya. Sekolah itu SMP ada sampai SMK. SMK negeri, ada SMA negeri gitu ya. Ada SMP negeri, ada SD gitu ya. Dan banyak juga ada pesantren. Banyak madrasah tidak iya. Karena kita memang udah daerah urban, juga banyak sekolah-sekolah yang swasta yang modern. Swasta modern ya. Seperti SDIT gitu ya. SMP. Nah, semakin Kang Rojo, kita masih berbincang dengan Camat Tambun Utara, Bang Najmudin. Nah, Bang Najmudin ini kebetulan senior saya di kampus UIN Ciputat. Dulu masuk kampus UIN tahun berapa, Bang? 96 ya? 1996. Cukup senior ya, saya 2004 ya. Tapi rezekinya Abang alhamdulillah nih mujur nih ya. Iya, dulu di Syariah juga ya? Syariah. Saya adalah angkatan pertama dari Jinayah Siasah. Jinayah Siasah, oh berarti senior banget. Berarti saya juga Siasah juga deh. Pidana dan politik Islam dulu namanya. Bareng Bang TB Aceh waktu itu. Ya, Aceh angkatan 94 kalau nggak salah. 94 ya. Oke. Yang perbedaan yang mahasiswa dulu sama sekarang apa sih, Bang? Kalau Abang lihat? Kalau mahasiswa dulu itu mereka seleksinya ketat. Dulu masuk UIN itu Bang Lukman
dari 7.000 yang daftar, yang diterima hanya 700 orang. Jadi cuma 10% ya dari Betul. itu. Ya? Saking ketatnya tuh seleksi. Ketat gitu. Berarti kalau kagak bisa baca gundul, huruf gundul kagak lulus tuh. Enggak, itu benar-benar persaingan ketat. Makanya outputnya dari waktu itu sebelum dibukanya jalur yang pakai rapot itu Betul. undangan gitu. Outputnya kelihatan. PMDK ya, jalur Iya, PMDK. dan PMDK pakai- sekarang itu outputnya kelihatan. Mana yang hasil seleksi, Betul, yang betul-betul seleksi dengan yang model nilai, begitu. nilai rapot ya. Nilai rapot. Iya, iya. Iya. Untungnya saya waktu itu SPMB, Bang. SPMB. SPMD, Iya. benar-benar diuji. Kelihatan gitu kan. kualitasnya bagus. Iya, iya, iya. Oke, Bang, kita lanjut lagi bicara Tambun Utara, Bang. Kalau tadi kan ada 8 desa di Tambun Utara, kan banyak perkembangan. Nah, kalau masyarakatnya sendiri, Bang, rata-rata itu pekerjaannya apa, Bang, di Tambun Utara, Bang? Masyarakat kami itu Tambun Utara itu atau Gabus kebanyakan pekerja. Oke. Pekerja itu ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru, ada yang buruh swasta, buruh pabrik dan yang lainnya. Oke. Nah, di tingkatan yang kedua, strata kedua adalah baru para wira swasta, ya, entrepreneurship gitu Entrepreneurship ya. Ya, Banyak ya. juga di sana ya. entrepreneur Banyak ya, banyak pedagang itu, banyak yang menjadi misalkan UMKM, banyak yang punya toko ya. Apalagi sekarang ada isu ini ekonomi digital nih. Berarti udah masuk juga ke Tambun Udah Utara banyak ya. gitu. Sebenarnya kita juga punya banyak produk unggulan UMKM gitu ya. Cuma memang belum terekspos ya. Iya, iya, iya. Pemasaran belum secara Masif lah ya. masif dan belum secara profesional gitu ya. Nah, selain itu ada banyak yang juga pengusaha gitu ya. Banyak juga yang pejabat. Nah, dan mungkin juga jujur kita di angka pengangguran juga banyak juga Iya, gitu ya. iya. Kalau kita standar BPS sekarang angka pengangguran 8 sampai 11%. Nanti kalau 250 dikali 8 berapa gitu. Ya, sekitar 2 kali 8 sekitar Dari tadi 250.000 penduduk ya. Iya. Iya. Ini kurang lebih sekitar 20 ribuan ya. Kalau ini pengangguran, Iya, angka sekitar pengangguran. gitulah gitu. Oke. Nah, itu rata-rata bagaimana, Bang? Yang dari sisi pengangguran supaya tadi meminimalisir angka kriminalitas seperti apa upaya dari camat? Sebenarnya mereka juga Nggak nganggur-nganggur amat gitu ya. nganggur amat. Ada aktivitas juga sebenarnya ya. Pekerjaannya itu tetap di KTP itu rumah swasta Oke, gitu. iya, Ya mereka berdagang, bertenang, ya masih juga ada pertanian. Pertanian, gitu ya. iya. Artinya kalau pengangguran yang kita maksud di sini adalah bukan pengangguran murni gitu, gelandangan bukan. Iya, betul, cuma memang mereka tidak punya spesifikasi pekerjaan yang jelas gitu. Bukan skill, unskill Ya, unskill ya. gitu ya, tidak punya skill gitu. Betul. Nah, Abang sendiri di Kecamatan Tambun Utara nih diamanahkan menjadi camat sejak tahun berapa, Bang? Saya baru kemarin dilantik 15 Januari 2021. Oh, baru kemarin ya. Tapi pengalaman sebelum di Kecamatan Tambun Utara sebagai Saya sebagai wakil camat, gitu, sekretaris camat. sekretaris camat ya, 3 tahun Sekcam saya, ya. 3 tahun. Artinya 3 tahun udah paham betul nih daerah Ya, Tambun Utara ya. saya alhamdulillah bisa paham tentang kondisi daerah kerja saya. Karakter warga seperti apa, Ya, seperti itu ya. Di Tambun Utara itu Bang Lukman di Gabus, kalau kita pendekatan struktural nggak masuk. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Kita pendekatannya kultural. Betul, harus disesuaikan Iya, dengan karena apa memang warga kita tersebut ya. nggak bisa orang Tambun Utara atau Gabus yang keras itu kita Terlalu formal gitu. Iya, struktural dan formal. Iya. Kita bagaimana carinya itu kultur gitu. Betul. Saya budaya bukan ya. dipanggil Pak Sekcam atau camat, panggilnya engkong. Panggilnya abang. Iya. Saking tadi buat pendekatan emosional dapat seperti Kita itu. nggak bisa gitu. Memaksakan. Melakukan pendekatan pemerintahan memaksakan dengan cara struktural. Misalnya kita camat, kita harus panggil Pak Camat atau Nah, untungnya mereka manggil kita Kong, Iya. Mang, Abang gitu. Iya. Tapi itu lebih mengena gitu. Betul. Untuk memasukkan program-program kita ke mereka gitu. Ke masyarakat Tambun Utara, ke lurah-lurah, ke BPD, staf-stafnya, masyarakatnya gitu. Jadi dengan ada panggilan tadi engkong, abang itu Iya. komunikasi nggak ada sekat Nggak sebenarnya. ada sekat, nggak ada jarak. Iya. Dan kita jangan marah gitu. Memang budaya kental Betawinya sangat kental. Untungnya Bang Camat sudah terbiasa ya. Ya kita sudah terbiasa. Kita misalkan
ngopi di teras kecamatan, ngopi di pinggir warung atau di pinggir sawah, ya. Itu udah biasa bagi kita. Iya. Nah di Gabus sendiri kan masih banyak jawara nih Bang. Iya. Nah mereka sendiri bagaimana? Udah pernah nggak Abang pendekatan atau ketemu dengan mereka gitu? Saya deket sama Bang Damin Sada. Oke. Nah ini salah satu tokoh juga nih Bang Damin Sada nih. Iya, dia kan punya ormas namanya Jajakan Nusantara. Betul. Ya, beliau sering datang ke kecamatan. Kemarin saya ketemu. Sharing ya? Kita sharing tentang Tambun Utara, tentang Bekasi, tentang nasional gitu. Karena dia dianggap juga mantan lurah 3 periode. Betul. Termasuk tokoh Kabupaten Bekasi juga. Bahkan mungkin dia tokoh nasional kalau orang yang memandangnya gitu. Betul. Saya juga dengan orang budaya Bang Rahim Sada gitu ya. Dan misalnya dengan tokoh-tokoh politik lain atau tokoh pemuda seperti Bang Muhtada Sobirin dan yang lainnya. Artinya kita memang di Gabus itu kita semua strata sosial itu harus bisa masuk lah ya, harus dengan rekan-rekan MUI-nya, ulamanya juga kita bisa masuk. Oke. Gitu. Kalau bicara toleransi agama di sana bagaimana Bang? Kan sebelum Abang masuk nih, mohon maaf nih saya sempat flashback sejarah. Dulu kan Jejalan sempat rame itu. Nah kayaknya sekarang adem nih, kondusif nih di bawah Abang nih. Kita gini, negara kita punya aturan. Tentang bagaimana kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing gitu. Betul. Nah, orang Tambun Utara itu sangat menghormati ya, perbedaan itu. Dengan adanya banyak perumahan, secara otomatis ini juga banyak agama di Tambun Utara, Bang Lukman. Kasus Jalan sebenarnya kasus masa lalu dan sudah selesai sekarang. Kita tidak melarang orang untuk misalkan menjalankan ibadah gitu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Cuma kan yang dipersesuaikan itu adalah tempat. Itu tempat siapa? Dan ada persyaratan juga ya. Iya, itu tempat gitu ya. Yang kita sengketakan adalah tempatnya, gitu. Bukan orang yang beribadah. Gitu. Nah artinya ada apa sih ibaratnya, jurus apa sih Bang ibaratnya tadi supaya masyarakat ini menerima ya perbedaan agama, toleransi kuat di sana gitu. FKUB kita berjalan, forum pembauran kita berjalan. Saya dekat sama Bang Jepri, itu orang Maluku, tinggal di Jalan Jaya. Dia Nasrani. Saya sering curhat sama beliau. Dia belum sering curhat, Bang Camat gini-gini. Iya, artinya kita sebagai pemerintah itu jangan terlalu kaku juga. Betul, iya. Ya, karena kita adalah pemerintah, harus bisa juga akomodir kepentingan ini, yang ini gitu. Kita nggak pernah membeda-bedakan. Siap. Semua golongan itu sama. Baik, kawan rujuk, kita masih berbincang dengan Camat Tambun Utara, Bang Nazmuddin. Bang, di segmen ketiga ini kita pengen tahu juga Bang, komunikasi atau hubungan antara pemangku jabatan nih di Kecamatan Tambun Utara, baik antar camat dengan kepala desa, antar camat dengan forum RW di sekitar gitu kan, dengan TNI Polri juga seperti apa begitu Bang? Ya, Bang Lukman, ketika saya menjadi sekretaris camat pun ini sudah kita bangun 3 pilar. Hubungan kita dengan Polsek, dengan Danramil sangat erat, sangat mesra. Contoh kasus penanganan COVID aja. Kita selalu tim Satgas COVID bersama tuh ya. Kita selalu bersama untuk melakukan operasi justisi dengan 3 pilar. 3 pilar itu. Karena memang inilah yang patokan masyarakat ketika 3 pilar ini bersatu gitu ya. Insya Allah bisa jalan itu program. Kita juga kemarin mengadakan Jumat bersih. Kita juga melibatkan 3 pilar. 3 pilar juga tuh ya? Iya, membersihkan sampah sepinggir jalan. Ketika kita Ramadan pun kita tarawih keliling kan melibatkan 3 pilar. Ya, jadi harmonis ya sebenarnya semuanya ini? Semuanya ini. Hubungan kami dengan FDC Tambun Utara gitu ya. Forum desa itu ya? Abdesi. Kepala desa. Kita selalu harmonis kita. Terbukti ketika kita minggon atau rapat dinas, dari 8 kalau desa hadir semua, yang nggak hadir 1-2, bahkan ada yang hadir semua waktu itu. Coba dibandingkan dengan kecamatan lain, bisa dicek gitu. Ya, artinya kita jalin yang ke budaya kultural tadi itu, pendekatan tadi kultural dengan teman-teman forum BPD itu kita sudah seling
rapat bareng gitu ya, yang diskusi bareng dengan mereka. Bahkan kita juga selalu hadir ketika acara-acara BPD gitu ya. Dengan teman-teman OKV, KNPI, ya, terus Karang Taruna, terus misalkan Pemuda Pancasila, terus apa namanya KONI, kita selalu bertemu untuk diskusi tentang bagaimana Tambun Utara. Dengan teman-teman peduli lingkungan Retara, gitu kita juga aktif. Dengan apanya ormas-ormas NU, Muhammadiyah, gitu ya. Ormas-ormas yang lainnya kita juga selalu jalin komunikasi ya. Karena saya berpikir kemajuan suatu daerah, suatu nggak bisa sendiri bangsa dilakukan negara tanpa partisipasi stakeholder tidak akan berjalan. Betul. Dengan pihak sekolah PGRI gitu ya, dengan pihak-pihak apa namanya KUA, apa namanya UPTD, UPT gitu. Kita selalu harmonis gitu. Tidak ada yang kemarin Bang Lukman mungkin dengar kasus yang apa namanya viral. Iya, itu gimana tuh Bang ceritanya? Gitu. Bahwa itu sebenarnya hanya kesalahpahaman. Miskomunikasi. Tidak seperti itu. Langsung kita kan press release kita melakukan jumpa pers gitu. Kita urut kronologis bahwa kejadian yang sesungguhnya seperti ini. Betul. Ya, artinya kita selalu bersama dalam menyelesaikan persoalan. Dan untungnya Bang Camat langsung tangkap ya, langsung menyelesaikan ketika ada karena kita nggak bisa diam berarti kita mengaku salah. Diabaikan gitu malah makin berlarut ya. Makin panjang. Jadi bola liar. Bukan counter informasi gitu. Betul. Untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya seperti ini loh. Jadi kita tidak apa namanya ingin membela diri, kita hanya menjelaskan kronologis yang sebenarnya yang terjadi. Dan untungnya diterima langsung masyarakat ya. Alhamdulillah setelah itu selesai kan. Ya, ini sebenarnya hanya miskomunikasi aja gitu. Iya. Tidak ada apa namanya pemerintah yang mensengsarakan rakyatnya. Betul. Pemerintah selalu terdepan untuk membela rakyatnya, masyarakatnya. Jadi pemerintah harus hadir di tengah masyarakat ya. Dimanapun berada gitu, Bang Lukman. Gitu ya. Jadi kita sangat harmonis dengan semua unsur stakeholder yang ada di. Nah kalau untuk anggota dewan kan ada yang dari Dapil Tambun Utara. Saya hafal tiga-tiganya. Bu Refsi dari Partai Gerindra. Bang Mustaqim dari PKS. Bang Warja dari Nasdem. Betul. Saya sering komunikasi dengan Bang Mustaqim, dengan Bu Refsi, dengan Bang Warja. Kita selalu jalin komunikasi karena mereka adalah wakil kita, wakil rakyat. Betul. Kamu Serembang mereka kan hadir gitu ya, kita undang gitu ya. Karena memang tanpa dewan pun kita tidak bisa. Betul. Walaupun sisi eksekutif ada di kecamatan, tapi sisi anggaran itu ada di dewan itu ya. Artinya kita mereka wakil rakyat. Dapil 4 yang berasal dari kecamatan kita. Tambun Utara ya. Mari kita gunakan wakil kita untuk mengeluh gitu. Menyampaikan aspirasi, pembangunan dan lainnya. Jadi banyak nih ibaratnya saluran-saluran masyarakat menyampaikan kepada anggota dewan, kemudian dikomunikasikan lagi ke kecamatan begitu ya. Iya, betul. Kita harus kerjasama lah antara eksekutif dengan legislatif gitu ya. Gitu. Nah sejauh ini apa saja Bang program infrastruktur kah atau apa yang lagi digenjot di 2021? Kita itu ingin infrastruktur gitu. Bang Lukman ketahuilah bahwa Tambun Utara itu adalah daerah langganan banjir. Gitu ya. Rencananya ada proyek strategis nasional yaitu sekitar 5,3 triliun itu untuk apa tuh? Kali Bekasi. Ya, Kali Bekasi dilebarin atau dinormalisasi. Ya, dan dibikin jalan model kanal barat dan kanal timur pinggir-pinggirnya. Nah itu melewati daerah kami nanti Bang Lukman yaitu daerah Karang Satria, Setia Mekar dan Sriamur. Nah di sisi timurnya nanti ada normalisasi Kali Cibl juga. Untuk apa? Untuk waterway. Nanti ada pelabuhan di situ, ada tempat penyimpanan dan ada nanti tempat penyimpanan peti kemas di situ. Peti kemas itu ya. Nah, sedikit lagi Bang Lukman, Tambun Utara akan menjadi kota modern. Karena ada jalan tol. Existing tol. Existing tol gabus indah. Nah, mungkin 2021 ini akhir kalau silahkan baca di media sosial dan media elektronik bahwa ini akan selesai ya bisa Nah, ini akan terjadi pelebaran jalan Bang Lukman.
Pelebaran jalan itu sekitar 18 meter. Oh, 18 meter Iya, lebar jalan. iya, itu kiri kanannya dari pintu tol itu. Oke. Daerah Tembelang sampai radar. Bang Lukman. Panjang juga Iya, ya Bang. iya, artinya ke depan Tambun Utara ini akan menjadi mercusuarnya utara. Utara. Jadi Kabupaten wajah Bekasi di utara nih Tambun Utara nih. Tambun Utara. Oke. Karena memang kita lihat dulu Bang Lukman bagaimana tol barat yang sepi. Ketika ada tol barat ramai. Iya. Kerawang Barat yang sepi ketika ada tol Kerawang Barat Rame. Saya membayangkan. Dan ini juga imbasnya nanti di Tambun Utara. Tambun Utara saya membayangkan. Oke. Kalau seandainya nanti dibuka tol secara formal, ya akan terjadi peningkatan pembangunan yang luar biasa di Tambun Utara. Oke. Gitu, Bang. Jadi NJP naik di sana nih. Iya mungkin. Kang Rujo, kita memasuki segmen keempat dan masih berbincang dengan Camat Tambun Utara, Bang Najmudin. Bang, kalau bicara Tambun Utara kan namanya suatu daerah, Bang. Pasti ada baca polemik atau permasalahan ya, tapi juga kecamatan pasti punya solusinya nih. Kayak tadi persoalan banjir. Ini kan salah satu mungkin kejadian banjir sebelum Abang jadi camat juga kan udah sering nih langganan banjir Tambun Utara. Oke. Tadi untungnya tadi ada solusinya kayak tadi bantuan untuk normalisasi kali gitu kan, Kali Bekasi dan CBL. Dan selain itu mungkin bicara Kamtipmas. Nah, di Tambun Utara seperti apa gitu. Kita mulai mungkin dari persoalan banjir gitu, Bang. Bang Lukman, bicara banjir itu adalah bicaranya secara holistik, secara menyeluruh. Betul. Tidak bisa parsial. Dan juga bicara koordinasi antar daerah gitu ya. Bahwa air itu tidak melihat satu tempat doang. Ya, dari mana asalnya gitu. Kita mau tidak mau kita harus terima. Nah, kita daerah utara itu adalah daerah yang langsung hilir gitu, bawah gitu, bawahnya air. Ya, kita diapit oleh dua kali besar, yaitu Kali Bekasi dan Kali CBL. Kita di tengah-tengahnya. Iya. Sebenarnya ke Tambun Utara itu kalaulah hujannya itu intensitasnya sedang, iya, tinggi pun kalau tidak lubernya Kali Bekasi kan enggak banjir ya. Berarti kebanyakan banjir itu karena luapan Kali Bekasi. Kalau kita banjirnya itu hanya lokal gitu ya, hujan lokal atau hujan setempat meskipun agak besar, kita masih bisa untuk menangani itu. Kita sering menormalisasi kali gitu ya, sering juga melakukan TPT gitu ya, dan melihat melihat hulu hilirnya di mana. Sekarang pun kita bareng-bareng kepala desa gitu dan pihak swasta untuk menormalisasi kali yang kira-kira kemarin banjir gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang ini. Jadi kita butuh bantuan APBN dan APBD provinsi yang lebih besar lah ya. Kalau kabupaten mungkin nggak sanggup untuk normalisasi Kali Bekasi CBL yang besar itu gitu ya. Itu yang pertama. Insya Allah kalau itu proyek nasional jalan gitu ya, baik yang di CBL-nya dan di Kali Bekasi, insya Allah Tambun Utara akan terbebas dari banjir. Insya Allah gitu ya. Yang kedua tentang Kamtipmas ya, keamanan ketertiban masyarakat. Bang Lukman, ini mohon maaf, daerah Tambun Utara atau Gabus masih rawan? Masih rawan. Terutama daerah di mana aja? Daerah Srimahi, Srijaya. Yang dekat existing tol itu. Iya. Itu kan daerah juga gelap. Itu juga penerangannya kurang ya, Bang? Penerangannya kurang, gelap. Terus terjadi pembegalan. Balap liar pun masih banyak gitu ya. Apalagi Kali CBL yang nembus ke Cibitung dan nembus ke Muara Bakti. Itu pun masih gelap. Tapi rata-rata, mohon maaf ini, yang pelaku begal bukan warga asli Tambun Utara. Kita nggak tahu gitu. Selama kita tidak punya data siapa sebenarnya pelaku kejahatan itu. Cuma terjadinya di wilayah kita. Di wilayahnya Bang Camat. Kalau untuk misalkan kriminal maling motor atau mungkin yang lain-lainnya udah jarang sebenarnya gitu ya. Udah jarang. Tapi kalau untuk begal masih ada lah di kita. Nah, kita kemarin rapat mingguan minta bantuan Polsek Tambun untuk diadakan patroli setiap malam minggu. Patroli setiap malam untuk daerah-daerah yang rawan. Ya, kalau untuk daerah perumahan itu kan banyak satpamnya, banyak keamanan punya keamanan internal di perumahan lah ya.
Ya, karena memang kita nggak ideal juga sebenarnya negara kita satu desa hanya dimandorin oleh satu Bimaspol. Oke. Kalau Karang Satria yang jumlah penduduknya 40.000, satu polisi apa bisa Nggak tercover? bisa tercover, betul. Makanya betul. kita selalu mengaktifkan Kamtibmas masyarakat, Melibatkan masyarakat juga. melibatkan masyarakat posyandu Betul, betul. atau keamanan-keamanan setempat untuk perumahan itu Lukman. Tapi kalau secara umum sih, insya Allah tahun itu kondusif. Lebih kondusif ya. Nggak ada. Kalau COVID sendiri bang, ini kan udah setahun nih, ulang tahun nih COVID nih. Nah COVID sendiri di Tambun Utara perkembangannya seperti apa? Apakah trennya nurun atau naik nih bang? Kalau kita termasuk zona merah gitu. Zona Kita merah? peringkat 4 kalau nggak salah di kabupaten. Jumlah yang terkena masih sekitar 54 orang. 54 orang. Terutama di daerah Karangsatria dan daerah Satria Padat Mekar. penduduk? Yang Iya, padat penduduk? betul. Apa Itu karena kan- mereka itu kan- kerjanya di luar Betul, itu kan Bekasi? mereka daerah perumahan Bang Lukman. Oke. Iya, perumahan itu banyak di Karangsatria itu kan. Baik yang perumahan skala besar maupun skala kecil gitu. Mereka kerjanya mobilitasnya di luar. Di luar ya. Iya. Oke. Nah, kalau daerah-daerah yang saya bilang tadi yang Justru masih daerah perkampungan. perkampungan itu malah nggak ada. dikit gitu, satu, dua gitu. Iya 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 iya. Ya, orang kampung ini sebenarnya nggak banyak keluar, nggak bersentuhan gitu. Tapi untuk kesadaran masyarakat untuk prokes bagaimana di Tambun Utara? Alhamdulillah kita selalu itu bersama dengan Polsek dan Ramil melakukan raja justisi, baik itu misalkan kerumunan gitu. Kita juga membatasi untuk misalkan acara pernikahan jangan diramaikan. Nikahnya boleh Bang Lukman. Iya iya. Silakan aja orang nikah Karena jangan nggak bisa dilarang. dilarang, malah nanti jatuhnya Nanti dosa bahaya, gitu. kan. Yang dilarang itu perayaannya gitu Oke, kan. jadi artinya kalau dulu setiap nikahan itu ada hajatan, ada nyanyi-nyanyi, sekarang udah dikurangin seperti Ya, kita hanya membolehkan untuk acara pernikahan. pernikahannya Tapi aja. emang banyak juga masyarakat yang bandel gitu kan. Ya, yang itu. Tapi kita Sanksi, ada sanksi atau seperti apa? ya Teguran paling aja? kita jalankan prokesnya gitu kan. Ya, kalau memang mereka sudah melaksanakan masa kita bubarkan. Iya, Misalkan jaraknya harus berapa meter, Oke. ada hand sanitizer, ada cuci tangan, harus pakai masker gitu kan. Ya. Jadi melibatkan tim satgas dari Ya, setiap kita lingkungan sekarang gitu. ada PPM Mikro itu harus membentuk posko-posko. Per RW harus ada ya. Kayak posko dari tingkat kecamatan, posko tingkat desa, posko tingkat kadus, RW, RT, RW. Dan harus didata gitu, didata mana yang benar-benar COVID per RT gitu. Ada yang namanya daerah kuning, daerah jingga, daerah hijau gitu. Nah itu harus didata. Sekarang itu lebih terdata, sistemnya lebih, kita bisa lebih mendata dengan bagus. Oke, karena udah serba terkomputerisasi gitu Iya, ya. gitu. Oke. Kalau untuk fasilitas kesehatan sendiri, Bang, di Kita Tambun punya 2 PKM. Utara. Oke. Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dulu itu. Pertama adalah Sriamur dengan membawahi 5 desa dan satu lagi Karang Satria yang membawahi 3 desa. Jadi rajin tuh untuk tracking gitu. Apa kita teman-teman itu saya lihat di grup WA itu sangat intensif Bang Lukman. Oke. Makanya saya juga kemarin ketika terjadi yang virus itu saya sedih juga gitu. Kita sudah bekerja selama 1 tahun. Nakes-nakes itu banyak juga yang gugur Bang Lukman. Yang meninggal juga di PKM itu ada tuh. Ya, tapi mereka berjuang lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau insyaallah. iya, kita nggak pernah misalkan berhenti bekerja untuk masyarakat Tambun Utara khususnya dan Kabupaten Bekasi umumnya. Betul. Baik, Kang Rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Camat Tambun Utara, Bang Najmudin. Bang, di segmen terakhir mungkin Bang ada harapan, ada pesan Abang nih selaku Camat Tambun Utara kepada masyarakat Tambun Utara nih. Baik bicara apa, pesan untuk menjaga prokes, pesan untuk sama-sama kita menjaga Kamtibmas seperti itu. Silakan Bang Camat. Terima kasih Bang Lukman. Yang pertama bahwa COVID masih berlangsung di negara kita termasuk Kecamatan Tambun Utara. Marilah kita menjaga diri, mawas diri untuk diri kita, keluarga dan bangsa dan negara dengan cara mematuhi protokol kesehatan, hindari keramaian, pakai masker, cuci tangan, dan jangan berkumpul. Ya, gitu. Yang kedua untuk Kamtibmas gitu ya. Kalau sudah malam gitu, kalau memang sudah sudah gelap, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kita lebih baik di rumah saja. Di dalam rumah saja. Memang malam itu daerah rawan. Betul. Kita harus bisa menjaga diri kita. Gitu ya. Tentang sampah Bang Lukman. Oke, gitu ya. bicara sampah. Daerah kita juga
banyak sampah liar ya? Iya, Pak Lukman. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di pinggir-pinggir jalan. Yang merusak keindahan, estetika, ketertiban, ya, dan pemandangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau memang tidak ada, misalkan lahan untuk membuang sampah, bisa hubungi kita ke orang pemerintahan. Bisa langsung ya? Iya, nanti dengan kita kepala salurkan, desa atau camat langsung gitu. Kita salurkan ke orang-orang lingkungan hidup. Betul. Dinas LH. Gitu. Jadi jangan numpuk di satu titik, gitu. nanti orang pada ngikutin tuh ya. Iya, gitu nggak sampah itu kan sumber penyakit. Betul. Nah, terus juga masalah menyebabkan banjir juga tuh sampah. Iya, karena kali Jambe itu kan perbatasan Tambun Selatan, Tambun Utara, Bang Lukman. Iya. Itu satu Satria Jaya, satu desa Tambun Selatan. Itu selalu kita kalau kita pungut itu sampah di kali itu bertruk-truk, Bang Lukman. Bahkan puluhan truk gitu dari kali Jambe. Betul. Ya, tingkat kedisiplinan dalam membuang sampah itu sangat masih minim ya, masih rendah ya kesadarannya itu ya. Kesadarannya gitu. Intinya untuk stakeholder atau untuk masyarakat Tambun Utara, mari kita bangun wilayah Tambun Utara dengan bersama-sama. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam memajukan Tambun Utara. Iya. Pihak swasta juga, mari kita bangun Tambun Utara. Jangan hanya berinvestasi. Iya. Jadi untuk perusahaan atau tadi saya berkoordinasi dengan pengembang jalan rusak yang sudah parah, Pak Lukman. Itu bisa dilibatkan swasta sebenarnya, Bang? Bisa, dan tadi alhamdulillah CSR gitu bentuknya. Mau, alhamdulillah. Pendekatan kultural lagi nih kayaknya. Jadi kita tergantung bagaimana kita mendekatinya. Kita katakan bahwa ini adalah tempat usaha kalian. Betul. Ya, akses jalan kalau jelek jalan kalian gitu. Masyarakat sudah sangat gitu, sudah sangat gelisah. Gimana kalau ini pihak swasta yang bangun? Pemerintah tidak mungkin bisa mengcover semua persoalan. Betul. Ya, dengan dana APBD yang sangat terbatas. Kemarin kita musrenbang, Bang Lukman. Berapa nilai kebutuhannya? Ada berapa musrenbang itu 25 T. 25 triliun? Untuk Tambun Utara aja ya? Enggak, untuk kabupaten. Kalau Tambun Utara? Kebutuhan kita, anggaran kita yang tersisa cuma 6 triliun. Berarti hampir 20 triliun lagi kemana nyarinya? Betul. Nah, Tambun Utara sendiri kita tahun ini 2021 ini dapat 40 miliar. 40 miliar. Sedangkan kebutuhannya itu lebih dari 100 miliar. Dari mana? Nggak mungkin kan dari APBD kabupaten doang ya. Kita perlu pihak swasta, menggandeng pihak swasta gitu untuk membangun tanah kampung kita gitu ya, daerah kita. Dan itu yang mengkoordinasikan adalah pemerintah. Mari kita bangun Tambun Utara yang lebih humanis, ya, kemajuan kalau bahasa teman-teman Muhammadiyah gitu ya. Ya, lebih asri gitu, lebih aman, nyaman, dan gabus indah. Gabus jadi indah ya. Karena tadi exit tol ya. Dan rencana juga teman-teman budaya ini, tokoh Tambun Utara mau mengajukan nama kecamatan Tambun Utara mau diganti di Kecamatan Gabus. Oh gitu. Karena tadi nilai sejarahnya tinggi sekali ya Gabus ya. Kita akan rencana akan mengajukan usulan itu dipimpin oleh Bang Ibrahim Sada. Soalnya ini udah usulan ini masuk ke DPRD atau baru kita hanya gagasan. Gagasan ini awalnya ketika pelantikan MUI di Kecamatan Utara, tokoh MUI, ketua MUI-nya Bang Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Aminur, ganti aja Tambun Utara menjadi Kecamatan Gabus. Betul, karena identitasnya emang seperti itu ya. Identitasnya adalah terkenalnya itu. Gabus, bahkan sudah nasional, mungkin mendunia gitu. Itu Bang. Luar biasa nih. Nah, untuk harapan sendiri Bang, tadi kan pesan buat warga, masyarakat dan stakeholder. Nah, kalau harapan kan wajah Bekasi di utara, Kabupaten Bekasi di utara ini kan daerah Tambun Utara. Nah, harapannya ke depan seperti apa nih? Ke depan itu semua unsur kita akan jadikan Tambun Utara yang lebih modern. Lebih modern dan lebih beradab. Juga tidak meninggalkan budaya lokal. Ya. Dan juga tidak membuat
masyarakat Tambun Utara menjadi masyarakat yang pengangguran. Kemajuan Tambun Utara harus Berdampak dibarengi, ya pada dibarengi masyarakat ya. dengan kemajuan ekonominya, kemajuan budayanya, kemajuan pendidikannya gitu ya. Dan kemajuan yang lainnya. Luar biasa. Gitu nih. Bang Lukman. Kayaknya pantas nih nanti buat jadi bupati selanjutnya. Saja kita apa Bang Lukman. Iya. Oke Bang Camat, terima kasih nih sudah hadir ke studio Rujuk Podcast ya Bang ya. Oke, makasih, sehat selalu Bang. dalam menjalankan tugas Bang Camat. Terima kasih Bang Lukman. Bang Lukman juga sehat selalu. Amin. Demikian kawan Rujuk perbincangan kami dengan Camat Tambun Utara Bang Najmuddin. Dan jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.